Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana, dengan para pemain Wenda Lubis sebagai Senopati Narasinga, M. Abud sebagai Ken Arok, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Dengan hati berat, Ken Dedes akhirnya menuruti kata-kata Kamaswara untuk meninggalkan ayahnya sendirian di tempat itu. Malam masih membentang, bulan biru mengambang di cakrawala, dan dalam kesunyian dan nyanyian serangga malam, Empu Purwa memandang ke arah timur, di mana bulan bersembunyi mengintip dari balik awan kelabu. Kakang Brahmana Lokale, kenapa tidak kau katakan bahwa Ken Arok pun titisan para dewa, seperti halnya anakku yang membawa pertanda seperti itu? Tetapi menurut Kakang Brahmana Brahmacari, bahwa Ken Dedes akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Tetapi siapa sebenarnya yang akan menjadi suami dari anakku? Apakah Ken Arok? Atau mungkin Kamaswara? Rasanya tidak mungkin kalau Kamaswara yang akan menurunkan anak-anak seperti yang dikatakan Kakang Brahmacari. Kenapa sampai sejauh ini aku belum menemukan jawabannya? Apakah ini rahasiamu yang maha agung? Padahal, kalau aku pikir tentang mimpi Ken Dedes, bahwa Kamaswara adalah laki-laki yang pernah diimpikannya, itu berarti kehendak Dewata Agung. Tetapi kenapa harus muncul pemuda lain yang membawa pertanda seperti yang dimiliki anakku? Oh, Dewata Agung, berilah petunjuk padaku. Ken Dedes, bagaimana dengan ayahmu? Beliau dalam keadaan baik-baik, Kakang. Maksudku bagaimana semalam? Aku tidak tahu kalau beliau pulang. Ayah pulang pada tengah malam. Bibi Wringi yang membukakan pintu. Beliau dalam keadaan biasa-biasa saja. Artinya tak kurang satu apapun terhadapnya. Oh, syukurlah kalau memang demikian. Kau sendiri sekarang mau kemana? Aku mau mencari dedaunan untuk persiapan obat-obatan. Apakah Kakak mau ikut? Tidak, biar aku di sini saja. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Iya, berhati-hatilah. Iya, Kakang. Oh, Ken Dedes, penampilanmu membuatku tidak bisa melupakanmu. Kau begitu manja dan ramah, dan aku suka dengan semua itu. Tapi, kenapa aku harus menghadapi keganjilan yang kau miliki? Oh, Dewata Agung, apakah benar dia bukan milikku, bukan jodohku? Kalau memang benar,
Kenapa aku harus mengalami peristiwa seperti ini terus-menerus? Sampai kapan aku akan menemukan kebahagiaan itu, Dewata Agung? Oh. Ada orang berkuda menuju kemari. Siapa orang itu? Hiya, hiya. Hup. Paman? Paman Kuda Sumekar? Kamu Suara. Apa yang terjadi terhadapmu, Paman? Aku meninggalkan perguruan pesanggaran. Sesuatu telah terjadi di sana. Maksud Paman? Perguruan pesanggaran telah porak-poranda, kamu Suara. Dan bukan hanya perguruan kita saja yang hancur, tetapi perguruan Palwasambu pun demikian. Sampai sejauh itukah peristiwa yang terjadi? Bukan hanya itu saja, kamu Suara. Tetapi pamanmu. Siapa maksud Paman? Apakah Paman Haryo Panumping? Iya, Haryo Panumping. Ada apa dengan beliau? Dia telah tewas. Kamaswara tersentak kaget mendengar kabar dari Kuda Sumekar. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ditatapnya dalam-dalam wajah orang yang berada di hadapannya itu. Kamaswara seolah-olah ingin meyakinkan apa yang didengarnya. Aku tidak percaya dengan apa yang Paman katakan. Bagaimana mungkin Paman Haryo Panumping tewas begitu saja? Pamanmu memang tewas, Kamaswara. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lalu siapa yang membunuhnya? Boja Pradata dan Tranggono. Jahanam. Jadi Boja Pradata masih hidup, harus mencari mereka. Boja Pradata dan Tranggono harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan terlalu tergesa-gesa, Kamaswara. Aku masih dalam keadaan seperti ini. Jadi mereka yang telah menghancurkan perguruan pesanggaran. Siapa lagi yang menjadi korban akibat perbuatan mereka? Kebrutalan Boja Pradata, Paman. Adi Yuyu Rumpung dan beberapa murid perguruan lain. Benar-benar biadab perbuatan mereka. Rupanya Boja Pradata dan teman-temannya sengaja melakukan aksi seperti itu. Aku rasa mereka memang ingin balas dendam. Aku harus mencegahnya, Paman. Tenanglah. Tenanglah. Kau harus bisa menahan diri, Kamaswara. Aku sedang terluka. Tubuhku rasanya panas sekali. Mungkin Paman terkena racun. Iya. Aku memang sempat terkena pisau beracun Tranggono. Kau lihat saja punggungku. Kalau begitu Paman harus segera ditolong. Sebelum racun itu menjalar ke tempat lain. Aku akan meminta bantuan Paman Purwa. Sebaiknya berbaringlah di sini, Paman. Iya, Kamaswara. Mudah-mudahan saja kau bisa menolongku. Aku tidak ingin racun ini menjalar ke tempat lain. Iya, Paman tenang-tenang saja dulu di sini. Aku kira Paman Purwa bisa menolongmu. Kamaswara segera melangkah ke dalam pondok. Sementara Kuda Sumekar berbaring dengan wajah pucat. Dia sepertinya merasakan racun itu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan tanpa disadarinya, dia pun terkulai pingsan. Inilah paman saya, Paman Purwa. Kelihatannya ia tertidur. Tidak, Paman. Belum lama ia berbicara denganku. Paman Kuda Sumekar. Paman, tubuhnya sangat panas sekali. Apakah racun itu telah menjalar ke seluruh tubuhnya? Tenanglah. Kau tidak perlu cemas. Aku akan menolongnya. Tolong kau bawa kemari dedaunan itu. Aku akan menyuapinya. Ramuan dedaunan ini adalah penawar racun yang menjalar di urat-urat tubuhnya. Kakang, ada apa? Kendedes, kau sudah kembali. Ini pamanku. Pamanmu? Kenapa dengan beliau? Dia terluka akibat pisau beracun. Sesuatu telah terjadi di perguruan ayahku. Ada peristiwa apakah, Kakang? Perguruan pesanggaran telah diporak-porandakan oleh Boja Pradata. Iya, kukira dia dendam terhadap ayahku. Untunglah pamanmu selamat. Tapi bagaimana dengan Rahastri Kandi dan Kakang Boken Siwi, Kakang? Itulah yang belum aku ketahui. Ya, mungkin setelah Paman Kuda Sumekar siuman,
barulah aku akan menanyakannya. Mudah-mudahan saja mereka dalam keadaan baik-baik, Kakang. Aku pun berharap demikian, Kendedes. Bagaimana keadaanmu sekarang, Paman? Agak mendingan, Kameswara. Aku berutang budi pada Ki Purwa. Kalau tidak ada beliau, mungkin belum tentu aku akan selamat dari racun tadi. Paman pun harus bersyukur pada Dewata Agung, karena semuanya dialah yang mengatur. Ya, kau benar, Kameswara. Kalau boleh aku tahu, siapakah yang memberitahukan Paman bahwa aku berada di desa ini? Ken Siwi, adikmu banyak cerita tentang kau. Jadi Ken Siwi dalam keadaan baik-baik? Ya. Ken Siwi dan Rastri Kandi dalam keadaan baik-baik. Hanya sayang, selama perguruan diduduki Boja Pradata, mereka tidak berani muncul. Jadi rupanya sekarang perguruan Pesanggaran telah diduduki oleh Boja Pradata. Ya, Boja Pradata dan kawan-kawannya telah menduduki perguruan kita, Kameswara. Dan kedatanganku kemari sebenarnya untuk memanggilmu pulang. Kami semua butuh bantuanmu, Kameswara. Hanya kaulah yang dapat merebut kembali Pesanggaran. Baiklah, Paman. Aku bersedia untuk kembali. Tetapi kehadiranku di Pesanggaran hanya untuk merebutnya kembali. Lebih dari itu aku tidak akan mau. Maksudmu? Aku tidak bersedia seandainya diminta untuk diangkat sebagai pimpinan Pesanggaran. Aku tidak ingin peristiwa dulu terulang lagi, Paman. Kalau memang itu keinginanmu, aku akan berusaha untuk mengaturnya. Yang penting sekarang, kembalilah ke sana. Kami semua sangat mengharapkan kehadiranmu. Iya, tapi sebaiknya Paman istirahat saja dulu. Kesehatan Paman belum pulih benar. Kakang Kameswara. Oh, Kendedes. Paman, kenalkan ini Kendedes, putri Paman Purwa. Ya. Jadi kau yang bernama Kendedes. Apakah Kakang Kameswara telah cerita tentang aku, Paman? Oh, tidak. Aku hanya menerka saja. Ayo, silakan duduk di sini. Kita berbincang-bincang. Aku tidak melihat ayahmu, Kendedes. Tadi ada di belakang, Paman. Nah, itu dia. Ayah, Paman Kuda Sumekar menanyakanmu. Tidak, Ki. Saya hanya ingin tahu di mana kau berada. Tidak apa-apa. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah ramuan dedaunan itu sudah kau minum? Sudah, Ki. Ramuan itu rasanya sangat pahit sekali. Namun begitu, aku merasakan tubuhku agak mendingan. Ya, syukurlah. Kameswara, kelihatannya kau gelisah sekali. Ada apa? Paman. Bicaralah, Kakang. Tidak biasanya kau bersikap seperti ini. Baiklah. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku akan meninggalkan pondok ini untuk pergi. Apa, Kakang? Kau ingin pergi? Ya. Aku harus kembali ke Pesanggaran. Setelah berkata bahwa dia akan kembali ke Pesanggaran, namun Kendedes sendiri kurang yakin kalau orang yang dicintainya itu akan meninggalkannya. Ditatapnya dalam-dalam wajah Kameswara, dan pemuda dari Pesanggaran itu sendiri sepertinya merasa berat dengan apa yang ingin dilakukannya. Ya, aku memang akan kembali ke Pesanggaran. Tapi entah kapan. Aku belum bisa memutuskan kepastian. Kameswara. Maaf, Paman. Bukan aku tidak bisa memutuskan jawaban untukmu. Pikiranku masih kalut. Masih banyak masalah yang harus kupertimbangkan. Kenapa kau jadi berubah, Kameswara? Aku merasa tidak berubah, Paman. Tetapi memang begitulah keputusanku. Kenapa kau jadi mengecewakan aku? Tapi, baiklah. Aku masih ingin memberimu kesempatan untuk berpikir. Sebaiknya kau istirahat saja, Kuda Sumekar. Tubuhmu masih kelihatan lemah. Kau harus banyak istirahat. Baiklah, Ki. Kameswara, silakan kau berbincang-bincang. Aku ingin istirahat di dalam. Iya, Paman.
Sepertinya Paman Kuda Sumekar kecewa padaku. Aku memang belum bisa memutuskan jawaban. Pikiranku masih resah. Aku belum bisa meninggalkan Ken Dedes. Kakang, sepertinya Paman Kuda Sumekar kecewa padamu. Apakah nanti dia tidak marah? Tidak. Aku sudah mengerti kalau beliau kecewa padaku. Kameswara, kalian berbincang-bincang di sini. Paman ingin ke dalam sebentar. Ada sesuatu yang harus Paman kerjakan. Oh, silakan Paman. Silakan. Kakang Kameswara, sepertinya tadi kau begitu keras ingin kembali. Tetapi kenapa dalam sekejap saja pikiranmu berubah? Apa yang menyebabkanmu berubah, Kakang? Kau, Ken Dedes. Kaulah yang menyebabkan pikiranku berubah. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Tiba-tiba saja aku merasa takut kehilanganmu. Tapi sikap Kakang itu tidak benar. Dan itu sama saja menyakiti hati Paman Kuda Sumekar. Iya, mungkin aku memang telah menyakiti hatinya. Tetapi itu semua adalah demi kau. Dan aku tidak peduli pada siapapun. Oh, Kakang Kameswara. Sudahlah, Ken Dedes. Jangan kau pikirkan masalahku. Biarlah urusan pesanggaran aku yang memikirkannya. Dan bukankah kita pun mempunyai masalah yang belum terpecahkan? Iya, Kakang. Nah, kalau demikian tenangkan saja pikiranmu. Sebaiknya sekarang kita ke dalam. Bagaimana? Iya, baiklah, Kakang. Bagiku ini sebuah perjalanan yang menyenangkan dan sekaligus membawa pengalaman yang lain. Ya, bisa kau bayangkan, selama ini aku tidak pernah peduli dengan seorang wanita. Tiba-tiba sekarang harus berurusan dengan kawan sendiri hanya gara-gara wanita. Sungguh naif sekali kedengarannya. Tapi bukankah kau suka mengalami pengalaman seperti ini? Jelas, aku suka sekali. Ken Dedes memang seorang wanita yang luar biasa. Perbawaannya membuat aku tergila-gila. Suatu saat kelak, dia harus menjadi istriku. Tapi bukankah dia telah mempunyai pilihan? Kenapa kau tertawa, Ken Arok? Sekalipun dia telah menjatuhkan pilihan pada orang lain, laki-laki yang menjadi jodohnya sebenarnya adalah aku. Dan itu sudah ditentukan oleh para dewa. Mudah-mudahan saja apa yang kau angan-angankan menjadi kenyataan. Lalu apakah kau akan kembali ke desa Panawijan? Iya, aku memang harus kembali ke sana. Apakah Kakang akan ikut? Entahlah. Aku tidak tahu. Bersikaplah yang wajar, Kakang. Kalau memang kau ingin kembali ke sana. Siapapun menginginkan Ken Dedes untuk menjadi istrinya, termasuk aku. Mendekati dia adalah sebuah sayembara. Dan aku suka terhadap hal itu. Aku tidak mempunyai kepandaian tinggi seperti kau, Ken Arok. Aku hanya seorang senopati biasa. Senopati yang tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Kakang jangan terlalu merendah kalau pada kenyataannya bahwa Kakang adalah senopati yang hebat. Aku memang tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa aku terpikat pada Ken Dedes. Tetapi apakah mungkin gadis cantik itu akan menjadi milikku? Sainganku adalah orang-orang yang hebat. Oh, Ken Dedes, wajahmu begitu membuatku pusing dan tidak bisa tertidur sekejap pun. Kenapa aku tidak tahu sejak dari dulu bahwa di desa Panawijan ada seorang gadis cantik seperti bidadari. Seandainya saja ku tahu sejak dulu, mungkin kau sudah menjadi milikku, Ken Dedes. Tetapi semua itu
Belum terlambat. Ken Arok benar. Selama belum ada janur kuning yang melengkung, maka siapapun berhak untuk memilikinya. Ya, tentunya termasuk aku. Tumapel sebentar lagi akan geger. Orang-orang akan kagum melihatku. Senopati Narasinga memperistri seorang bidadari cantik. Namun sekarang yang harus aku pikirkan, bagaimana caranya melawan kedua sainganku. Aku harus mencari akal yang tepat, yang justru akan menguntungkanku. Kalau untuk bertanding dalam olah kanuragan, tentunya aku akan kalah. Ya, aku harus mencari jalan tanpa harus melawan mereka. Dan ini harus benar-benar kupikirkan. Kakang Narasinga, kenapa sejak tadi kau diam saja? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau memikirkan Kendedes? Kata-katamu terlalu melantur. Sekalipun aku terpikat dengan kecantikannya, rasanya sukar sekali untuk melawan kedua sainganku. Jadi untuk apa aku susah-susah ingin memiliki gadis cantik, tetapi dengan cara yang mengerikan? Apa salahnya kalau kau pun mempunyai keinginan yang sama sepertiku? Lalui saja semua itu dengan bertanding. Tapi biar bagaimanapun, Kendedes akan tetap menjadi istriku. Matahari merangkak bersama debu-debu yang mengepul dari sentakan kaki-kaki kuda mereka. Dengan melalui jalan setapak, keduanya terus memacu kudanya hingga lenyap di balik rimbunan semak belukar. Sementara itu di Panawijan, Kendedes tengah berbincang-bincang dengan Kamaswara. Keduanya nampak asik tenggelam dalam pembicaraan mereka. Kakang, apakah kau tidak marah jika aku menanyakan seseorang? Kenapa aku harus marah? Toh kau hanya sekedar bertanya. Bicaralah, siapa orang yang akan kau tanyakan? Aku khawatir Kakang akan kecewa atas pertanyaanku. Tetapi Kakang tidak perlu menilaiku yang bukan-bukan. Aku hanya sekedar ingin tahu. Bicaralah, aku tidak akan marah dan juga tak akan kecewa. Benar? Iya, aku berjanji. Baik, aku mau bertanya tentang pemuda yang bernama Ken Arok. Apa? Ken Arok? Untuk apa kau menanyakan tentang dia? Ingat, bukankah Kakang berjanji tidak akan marah seandainya aku bertanya? Lagi pula, aku tidak mempunyai maksud apa-apa terhadap orang itu. Kenapa tidak kau tanyakan tentang orang lain saja, bukan tentang Ken Arok? Apakah kau mulai terpikat? Kakang, kenapa kau berkata begitu? Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai maksud apa-apa terhadap Ken Arok? Aku hanya sekedar ingin tahu saja, tidak lebih dari itu. Aku tidak percaya. Kalau kau memang tidak percaya, silakan. Dan Kakang tidak perlu menjawab pertanyaanku. Hei, tunggu. Mau kemana kau? Aku ingin menemani Bibi Wlingi di belakang. Nanti dulu. Bukankah kita tengah berbincang-bincang, Kendedes? Kukira kita tidak perlu berbicara. Kakang lebih mementingkan perasaan Kakang ketimbang perasaanku. Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai maksud-maksud tertentu terhadap orang yang kita bicarakan. Tetapi Kakang terlalu mau menang sendiri. Apakah salah jika aku cemburu, kemudian takut kehilanganmu? Cemburu itu tidak salah, Kakang. Aku pun pernah demikian. Tetapi setidak-tidaknya kau bisa mengendalikan diri. Sudahlah, lupakan saja. Biarkan aku pergi. Oh, jangan. Baiklah. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu tentang siapapun, termasuk tentang Ken Arok. Kalau sudah begini, rasanya sudah tidak enak lagi untuk berbicara, Kakang. Kita harus berusaha untuk mengendalikan keadaan, Kendedes. Bukankah pertengkaran seperti ini adalah bumbu bagi orang-orang yang sedang berasmara? Ayo, kita kembali ke sana. Iya. Nah, tanyalah apa yang ingin kau tanyakan. Aku akan menjawabnya.
Aku hanya ingin sekedar tahu siapa itu Ken Arok. Itu saja. Ken Arok dulu adalah sahabatku. Dia memang seorang pemuda yang mempunyai kehebatan cukup tinggi. Dan menurut orang-orang, dia adalah kekasih para dewa yang mempunyai sebuah pertanda. Lebih dari itu? Lebih dari itu, dia penjelmaan dari seorang Rakai. Namanya Rakai Walayang Pukumbayoni. Tapi kenapa aku seolah-olah pernah mengenal dia, Kakang? Padahal sebelumnya, aku tidak pernah bertemu. Nanti pun kau akan tahu sendiri. Siapa kau dan siapa Ken Arok sebenarnya. Renungkan saja dalam batinmu. Aku rasa kau bisa menjawabnya sendiri. Iya, aku memang berusaha untuk mencari tahu bagaimana aku bisa mengenal dia. Sepertinya Kakang dan Ken Arok adalah bagian dari peristiwa-peristiwa mimpi yang kualami. Dan peristiwa yang sebenarnya memang demikian. Baiklah, aku akan berterus terang bahwa Rakai Walayang Pukumbayoni mempunyai seorang istri. Dan kelak ia akan menitis pada seseorang. Istri Rakai itu bernama Maharani Sri Sanjaya Warsa. Ken Dedes tersentak kaget. Wajahnya yang cantik jadi bersemu merah. Dia tidak menyangka kalau yang dikatakan Kameswara adalah nama yang pernah dialaminya lewat mimpi. Dengan hati berdebar, Ken Dedes mencoba menyembunyikan rasa terkejutnya. Maharani Sri Sanjaya Warsa. Apakah kau pernah mengenal nama itu, Ken Dedes? Aku pernah tahu nama itu lewat mimpiku, Kakang. Apakah ini berarti bahwa aku adalah titisan Maharani Sri Sanjaya Warsa? Aku tidak tahu. Tetapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Apalagi peristiwa-peristiwa yang kau alami mirip sekali dengan apa yang dialami Maharani Sri Sanjaya Warsa. Kenapa ini sampai terjadi? Semua adalah kehendak Dewata Agung. Oh, Ken Dedes. Kalau kau benar-benar titisan Maharani Sri Sanjaya Warsa, artinya kau bukan milikku. Dan Ken Aroklah milikmu yang sebenarnya. Kenapa ini harus terjadi? Bagaimana dengan aku sendiri seandainya Ken Dedes menjadi milik Ken Arok? Kakang, kau melamun? Tidak Ken Dedes. Nah, kukira semuanya sudah jelas bukan? Iya, Kakang. Kakang mau kemana? Aku mau cari angin dulu. Hatiku resah dan pikiranku agak sedikit gelisah. Biarkanlah aku sendiri, Ken Dedes. Kakang. Aku akan segera kembali. Kakang Kameswara. Sebentar lagi aku akan mengalami peristiwa yang menyedihkan. Dan itu pasti akan terjadi. Ken Dedes akan menjadi milik orang lain. Cobaan apa ini sebenarnya, Dewata Agung? Kenapa kau tidak pernah memberikan kebahagiaan secuil pun padaku? Semua cobaan datang silih berganti. Apa artinya hidupku kalau pada akhirnya aku harus begini? Inikah ganjaran darimu? Padahal sebelumnya aku sudah mencoba memahami arti hidup ini. Dewata Agung, di mana letak kebijakanmu? Mengapa aku harus mengalami cobaan pahit ini terus-menerus? Mengapa? Kames, kenapa kau harus mengutuk kebesaran yang maha agung? Apakah tidak kau sadari bahwa selama ini kau hidup atas kebesarannya, Kameswara? Berpikirlah secara jernih dan mapan. Tidak. Aku muak dengan hidup ini. Aku muak! Kameswara berteriak-teriak seperti tidak memperdulikan orang yang berkata di belakangnya. Hatinya kecewa, batinnya gundah karena penderitaan yang dialaminya tak pernah berakhir. Sambil memukul-mukulkan tangannya ke sebuah batang pohon besar, akhirnya dia pun terkulai lemah. Nah, bagaimanakah kenyataan yang harus diterima oleh Kameswara atas perjalanan hidup kekasihnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.